Ini adalah VGA tercantik yang pernah gua review. Sebelum kita masuk ke videonya, ayo kita ngobrol sedikit tentang sejarah. Kapan sih terakhir kali AMD bersaing secara kompetitif di GPU high-end? Mungkin sekitar tahun 2010 atau 2007. Sekarang setelah sukses dengan line-up Ryzen 5000-nya, AMD juga menghadirkan Radeon line-up terbaru dengan arsitektur RDNA 2, yaitu terusan dari RDNA 1 di mana AMD klaim akan menghadirkan performance per watt yang jauh ketimbang RDNA 1, dan mereka menamakannya Radeon 6000 series, yang pastinya ngelanjutin line-up lalu yaitu 5000 series, dan di sini mereka launching sekaligus 3 SKU di line-up Radeon 6000 series, yaitu 6800, 6800 XT, dan 6900 XT. RX 6800, kalau kita lihat-lihat dari performance yang diklaim oleh AMD, seharusnya menjadi kompetitor yang imbang dengan 3070, yang berarti 6800 XT akan jadi saingannya si 3080 dan 6900 XT imbang dengan RTX 3090. Untuk yang hari ini kita akan bahas adalah yang paling murahnya dulu, yaitu RX 6800. Harga dari si 6800 ini ada di sekitar 579 US dollar, sementara RTX 3070 itu ada di 499 dolar. Tumben banget ya AMD bisa naruh di harga yang lebih mahal ketimbang Nvidia. Seharusnya ini menandakan kalau AMD itu pede dengan produknya. Tapi apakah benar begitu? Kita masuk aja ke barangnya langsung. Unboxing dari VGA reference ini bener-bener mantep, pengalamannya itu berasa kayak VGA mahal, apalagi pas lagi ngeliat body dari VGA-nya, gila ini cantik banget. Tulisan Radeon-nya ada di tengah jadi lebih simetris gitu, backplate-nya juga keren banget warnanya silver gini, dan di depan ada 3 fan yang udah support 0 RPM fan speed, jadi dia tidak akan berputar saat tidak diperlukan. Dan yang paling gue suka adalah bagian depannya yang sini yang kelihatan kayak lampu belakang dari Dodge Charger. Memang sih dari dulu udah banyak reference card yang cakep-cakep juga seperti RX 480, RX Vega, atau GTX 1080 yang reference-nya itu bagus-bagus banget. Tapi entah kenapa yang RX 6800 ini mencuri pandangan gue banget. Tebal dari VGA ini sendiri hanya 3,6 cm aja dan memakan hanya 2 slot VGA. Jadi ini adalah bener-bener ukuran yang cocok apabila kalau misalnya mau dijadikan VGA untuk mini ITX build seperti di NZXT H1. Apalagi power pin-nya hanya membutuhkan 2x8 power pin aja. Di bagian konektivitas kita ada satu HDMI 2.1, 2 DisplayPort, dan 1 USB Type-C. Di pengetesannya gue akan memakai testbed gue seperti biasa, yaitu Ryzen 7 2700X, X570E Strix, Corsair Vengeance 32GB, dan di dalam casing 570X Crystal. AMD juga punya fitur SAM atau Smart Access Memory di mana dia bisa memperpendek loading time, namun sayangnya fitur tersebut hanya bisa aktif apabila gue memakai AMD 5000 series yang sayangnya belum sempat gue beli sampai review ini muncul. Di synthetic benchmark seperti 3D Mark Firestrike, gue bingung sama ini VGA, kenapa kok bisa lebih kencang ketimbang RTX 3080 Gaming X Trio yang waktu itu kita pernah review, walaupun seharusnya VGA ini adalah lawannya si 3070. Dan kalau saat Firestrike Ultra barulah kelihatan kalau si 3080 lebih unggul daripada 6800 non-XT. Saat kita benchmark beberapa game, kita juga mendapatkan frame rate yang seharusnya kompetitif dengan 3070. Untuk gaming 4K ya memang sudah bisa di atas 60 fps. Tapi kalau misalnya kalian menginginkan frame rate sampai 144 fps, lebih disarankan untuk nurunin resolusinya ke 2K atau Quad HD. Sayangnya memang di 2020 ini beberapa game ada yang berat banget sampai nggak bisa dapetin 60 fps di 4K. Tapi untungnya untuk game-game 2019 atau game-game yang ya bisa dibilang lumayan enteng, VGA ini gue jamin bisa dapat 4K di 60 fps. Gak lupa VGA ini juga udah support beberapa fitur seperti DirectX 12 Ultimate dan DXR, dan saat kita mencoba ray tracing dari VGA ini, FPS-nya menurun gak terlalu jauh dari yang asalnya kok. Di Port Royal pun kelihatan kalau skor ray tracing-nya tertinggal cukup jauh dari 3080 yang berarti 3080 itu masih unggul di RT Cores-nya.
Gue juga mencoba aplikasi produktivitas macam Blender di sini atau After Effects yang dimana kemarin ngerjain project yang cukup berat dimana satu frame itu hanya membutuhkan 21 detik di resolusi Full HD. Untuk gambaran di sini gue akan ngerender gambar BMW 27 dimana surprisingly RTX 3080 itu kan membutuhkan waktu 7 menit 23 detik. Dan di sini di VGA ini hanya membutuhkan waktu 7 menit aja. Yang berarti productivity-nya itu menggunakan video card ini bisa lebih baik ketimbang RTX punya. Jadi dari semua itu, kesimpulannya RX 6800 bisa menghadirkan power yang memang menjanjikan, apalagi saat drivernya masih prematur. Kalau misalnya drivernya sudah matang, gue penasaran apa yang bisa di-provide lagi oleh AMD ke depannya. Dan setelah lama akhirnya kita mendapatkan kompetitif yang bagus antara Nvidia dan AMD. Setelah sekian lama AMD itu selalu ada di alternatif atau budget card. Gue sangat expect untuk build PC mini ITX menggunakan VGA ini sih. Atau ya seenggaknya moga-moga nanti kalaupun nggak dapat yang reference, custom cardnya itu nggak yang gede-gede banget lah. Untuk price tag-nya menurut gue nggak heran kalau misalnya memang ditaruh di sini. Toh juga memang kekuatan dari VGA-nya sudah mirip-mirip sama 3080 kok. Jadi paling itu aja pendapat gue tentang RX 6800 XT. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Atau join ke Discord kita, yaitu para perakit PC. Dan yang terakhir, gue Rizky, always stay safe.